Sudah 3 tahun kami menikah dan belum memiliki buah hati. Ingin rasanya aku memiliki buah hati. Aku menikah bersama suami yang aku kenal dari tempat kerjaku. Dulu, aku bekerja di suatu perusahaan di kota Surabaya. Aku dan suamiku sudah resign sejak kami menikah. Dan minggu depan, suamiku akan merantau ke luar negeri. Tok tok tok. Suara pintu rumah terdengar nyaring. Kubuka pintu dan ternyata seorang wanita parubaya yang membawa anak laki-laki berusia 5 tahun datang mengunjungi rumahku. Dan kusuruh mereka untuk duduk di ruang tamu sembari kusuguhi teh hangat. Wanita parubaya itu mempunyai maksud untuk memberikan hak asuh anaknya kepadaku. Tentu ini membuatku sangat bahagia, karena aku dari dulu ingin sekali mengadopsi anak. Anak laki-laki itu sungguh sangat tampan sekali dan bermata belau. Sejam kami berbincang-bincang dan akhirnya kami sepakat untuk mengadopsi anak. Aku mulai bercengkrama dan berkenalan dengan anak itu. Anak itu kuberi nama Kevin. Kemudian aku menelpon dan mengabari suamiku yang berada di Malaysia. Suamiku juga sangat senang mendengar bahwa aku telah mengadopsi anak. Karena aku harus memasak, terpaksa ku tinggal si Kevin di ruang TV sembari menonton TV. Aku harus memasak di dapur. Namun, ketika aku memasak, aku tak mendengar suara Kevin. Dan kemudian aku menuju ruang tamu. Aku kaget, Kevin berwajah pucat dan matanya memerah. Ku coba menanyakan kepada Kevin apa yang terjadi. Namun Kevin bengong sembari menatapku. Seminggu berlalu, Kevin seperti biasanya. Dia suka memunculkan wajah pucat dan mata memerah ketika menjelang maghrib. Setiap hari aku melihat Kevin seperti itu, dan itu sudah biasa bagiku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Malam ini malam Kamis. Aku ada acara arisan di rumah tetangga yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumahku. Kevin kutinggal di dalam rumah sembari kuberi mainan untuknya. Saat acara arisan berjalan, kami semua mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh itu berasal dari rumahku. Sontak orang-orang melihat ke arah rumahku. Dan kami semua melihat ada bayangan anak kecil yang sedang berlarian di teras rumahku. Kemudian aku izin pulang untuk melihat keadaan rumah. Setelah kubuka pintu, dan ternyata si Kevin tidak ada di rumah. Aku was-was kemana perginya Kevin. Ku cari di halaman belakang, ternyata tidak ada. Ku cari di halaman rumah sampai ke ujung gang dan persimpangan jalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku tak menemukan Kevin. Akhirnya, aku pulang ke rumah dan sengaja pintu kubuka lebar supaya Kevin bisa pulang. Hari sudah larut malam. Suasana sangat sepi dan sunyi. Tak ada tanda-tanda keberadaan Kevin. Dan kuputuskan untuk tidur, supaya besok bisa mencari Kevin lagi. Keesokan harinya, aku bangun subuh dan kulihat Kevin sedang tidur nyenyak di kamar belakang. Aku masih terheran-heran kemana perginya Kevin semalam. Dan subuh ini, tiba-tiba Kevin sudah tidur nyenyak. Sungguh, ini kejadian aneh. Sebenarnya, aku belum tahu asal-usul Kevin. Aku lupa tak menanyakan kepada si wanita parubaya itu. Kemudian, aku pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Ketika hendak masuk kamar mandi, tiba-tiba
pintu kamar Kevin tertutup dengan keras, sehingga aku berteriak. Sungguh, ini di luar nalar. Banyak kejadian aneh selama aku mengadopsi Kevin. Sesudah sholat subuh, aku buka kamar Kevin, dan kulihat Kevin tidak ada di kamar. Aku langsung pergi ke kamarku, dan kututup dengan rapat pintu kamar. Aku menyendiri di kamar, sembari memikirkan hal aneh yang terjadi kepada Kevin. Kamis jam 7 pagi, aku ke kamar Kevin, dan kulihat Kevin sedang tidur. Aku pergi ke halaman belakang dan menelpon suamiku yang berada di Malaysia. Aku menceritakan semuanya keanehan yang terjadi. Suamiku menyarankan untuk pergi ke Mbah Sugiono, seorang dukun di kampungku. Tepat jam 8, aku pergi ke Mbah Sugiono. Aku menceritakan semuanya kepada Mbah Sugiono. Mbah Sugiono menerawang keadaan Kevin dan mengatakan bahwa Kevin bukan manusia. Dan Mbah Sugiono berbisik kepadaku, mengatakan bahwa Kevin sebenarnya adalah tuyul. Dengan raut wajah yang tegang, aku masih tidak percaya dengan perkataan Mbah Sugiono. Dan aku ingin membuktikan sendiri. Kemudian Mbah Sugiono menyarankan supaya pintu rumahku ditaburi tepung dan diberi kepiting. Tepat malam nanti, malam Jumat Kliwon, Mbah Sugiono juga memberikan aku menyan untuk kutaruh di kamar sebagai pelindung. Aku menuruti perintah Mbah Sugiono dan menabur tepung dan kepiting di depan pintu. Menjelang maghrib, aku mendengar teriakan dari dalam kamar Kevin. Tapi aku tak berani membuka pintunya. Aku langsung bergegas ke kamar sembari menelpon suamiku. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Suara angin begitu kencang hingga terdengar di dalam kamarku. Aku tetap berada di dalam kamar, dan aku mendengar suara gaduh dari kamar Kevin. Aku tak berani untuk melihat keadaan Kevin. Tak lama, aku pun terlelap tidur. Aku terbangun karena ada telepon dari suamiku. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku tak mendengar lagi suara kegaduhan dari kamar Kevin. Aku memberanikan diri untuk keluar kamar, sembari mengontrol keadaan sekitar rumah. Dan tiba-tiba aku melihat ada jejak kaki di depan pintu yang sudah kutaburi tepung. Kepitingnya pun sudah tidak ada. Aku mencoba ke halaman belakang dengan menggunakan senter. Suasana sangat sunyi dan gelap. Aku mencari Kevin di semak-semak, namun tidak kujumpa. Kemudian aku kembali memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun di perjalanan ada bayangan hitam lewat di depanku. Cepat sekali. Hingga aku melihat Kevin dengan wujud yang menyeramkan, sedang di depan pintu, sembari bermain kepiting. Aku berteriak dan tak lama aku pingsan. Sampai keesokan paginya, aku terbangun dan aku mengingat bahwa Kevin berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Aku pergi ke rumah Mbah Sugiono untuk menceritakan kebenaran atas kejadian itu. Mbah Sugiono sudah mengetahui semuanya, bahwa Kevin bukan anak manusia, melainkan anak jin yang berwujud tuyul. Kemudian aku bersama Mbah Sugiono mengunjungi rumahku dan membawa botol. Mbah Sugiono ingin menolongku supaya aku tidak diganggu oleh tuyul. Sesampainya di rumah, Mbah Sugiono membaca mantra dan mencari Kevin, sampai menemukan Kevin sedang tidur di kamar. Mbah Sugiono membaca mantra dan menaburkan garam ke arah Kevin.
Sampai Kevin terbangun dengan teriakan histeris. Mbah Sugiono membuka botolnya dan mengarahkan ke Kevin, sampai Kevin menjelma menjadi asap yang masuk ke dalam botol. Akhirnya, aku bisa tenang, dan semua ketakutanku hilang. Aku berterima kasih kepada Mbah Sugiono yang sudah membantuku. Sekarang aku paham dan mengambil hikmah serta pelajaran yang terjadi.